Oke, jadi di setiap Anda membuat dokumentasi, ya, kalau dimintanya dokumentasi lengkap, berarti seperti ini. Harus ada judulnya dulu di atas, asuhan, kebidanan, bayi, nyonya siapa, itu ya, umur berapa jam, SMK biasanya sesuai masa kehamilan ya, di mana, gitu. Harus ada seperti itu. Kemudian hari, tanggal, jam, oke. Kemudian sebelumnya identitas itu harus baru ada tulisan pengkajian data subjektif, gitu. Oke. Kemudian sebelum identitas orang tua harus ada identitas apa, Mbak? Yang boleh memberikan pendapat tidak harus yang presentasi ya. Identitas anaknya, Ibu. Nah, identitas anak belum ada di situ. Identitas anak isinya apa? Yo nama anak, tanggal lahir, jam lahir. Cukup itu saja. Tambahkan satu mungkin jenis kelamin. Gitu ya. Ini ada yang nyatet nggak ya? Mungkin ada program kelompok yang nyatet ya. Bukan berarti sudah direkam terus sudah dicatat ya, Mbak. Atau ada yang nyatet di luar. Yo seserah kamu lah. Nanti kalau sampai masih ada yang salah, ntar ujiannya karena kemungkinan besar saya ujiannya seperti ini. Ya, bikin dokumentasi. Oke, kemudian baru identitas orang tua. Clear. Lanjut, Mbak. Riwayat kehamilan persalinan. Ya, mungkin kamu lebih enak tidak dibikin narasi. Lebih enak, kamu tidak perlu nyonya, usia ini GPA. Bukan seperti itu. Jadi kan riwayat kehamilan saat ini tuh piye gitu toh. Langsung aja ditulis UK usia kehamilan -2 38 minggu, HPHT 19 Juli, HPL kapan, lahir gimana gitu. Jadi lebih enak -2 daripada narasi seperti ini. Tidak perlu nyonya usia 42 tahun G2 P2 asal itu enggak usah. Ya, itu nanti jadi kayak anamnesa ibunya. Oke, lanjut. Riwayat neonatal. Apakah kalau riwayat itu berarti yang sebelumnya ya? Yang kamu tuliskan ini apa? Ini bayi yang dulu atau bayi yang sekarang? Mbak? Izin masuk, Ibu, yang sekarang, Ibu. Ya kalau sekarang tuh bukan riwayat. Bukan riwayat neonatal. Wong ini ya ini bayinya yang mau kamu bikin dokumentasi toh. Nggak usah ada riwayat neonatal. Cukup fokuskan pada bayinya saja ya. Faktor lingkungan kok menurut saya nggak ada ya. Nggak ada itu. Lanjut. Mungkin besok revisinya ditulisnya di Word aja ya Mbak, nggak di PPT ya. Di Word ya. Jadi kayak kamu bikin askep itu loh, ya. Jadi nggak usah di PPT, di Word aja. 1, pengkajian data subjektif kan kemarin, terus Romawi 2 apa? Pengkajian data objektif. Jadi jangan hanya objektif seperti ini. Ya, pengkajian data objektif. Apa saja Mbak pengkajian data objektif itu yang kurang? Itu kok masih sangat kurang ya? Apa aja ya yang kurang? Boleh yang lainnya boleh masuk, silakan. Pengkajian data subjektif ada apa? Data objektif ada apa Mbak? Seperti pemeriksaan fisik, Ibu. Iya, lah ini apa? Aku cuma gini. KU. Ya, kemarin tuh kayaknya listnya Bu Hanifa lebih lengkap ya. Kamu udah minta buku panduan belum? Buku panduan praktek belum? Oke, KU, baik. Kesadaran gimana? Kemudian yang jelas apa? Berat badan, panjang badan, LK, LD, lila. Itu bukan di catatan perkembangan ya Mbak ya. Itu di pengkajian datamu. Karena ya ini yang akan kamu kaji. Ini akan kamu kaji.
Jadi bukan itu masuk di catatan perkembangan. Namanya dokumentasi asuhan kebidanan bayi baru lahir, ya berarti ya pengkajian bayinya itu bagaimana gitu. Jadi di objektifnya itu harus muncul pengkajian fisiknya gimana head to toe-nya, kemudian antropometrinya, TTV-nya, nadi respirasi suhunya belum ada itu. Kemudian Apgar score-nya. Kemarin kan sudah toh, Apgar score itu menit ke berapa? 1 menit dan 5 menit. Serta 10 menit, Bu. 1, 5, dan 10. Betul. Oke? Itu harus komplit di data objektif. Kemudian, dari mana Anda tahu dengan keadaan baik? Yani kalau ini kan kalau analisis itu orang lengkap. Bayi Nyonya neonatus cukup bulan dengan keadaan baik. Di bagian analisis harus ada apa, Mbak? Tadi dia lahirnya jam berapa? Pengkajianmu jam berapa, Mbak? Dia umurnya berarti berapa jam? Ini copy paste ya, internet ya? Kok nggak ada yang bisa jawab? Anda bayinya lahir jam berapa, Mbak? Jam 10.20, Ibu. 10.20. Kamu pengkajian jam berapa? Jam... Sebentar, Ibu. Nah itu loh, di PPT-mu yang pertama itu loh. Slide-mu yang pertama itu loh. Jam 10. 22 Pak. Sebentar, Ibu. Ini yang megang slide siapa sih? Mbok dinaikin. Lahir 10.20, pengkajian 10.20. Ya, ini tidak logis. Tidak logis ini. Kamu sudah pemeriksaan TTV, kamu sudah antropometri, masuk tidak butuh waktu. Ya, jadi perhatikan ya semuanya. Kalau bayi lahir jam 10.20, Anda butuh TTV, Anda antropometri, itu berarti kira-kira kamu baru bisa pengkajian itu jam berapa. Paling nggak mungkin butuh waktu sekitar 15 menit. Ya kan? Jadi kan nggak mungkin 10.20 lahir, jam 10.20 kamu bikin pengkajian. Jadi kalau bikin kasus pun, itu yang logis. Ya, yang logis. Oke, jadi lanjut. Di bagian analisanya berarti bayi Nyonya lahir cukup bulan sesuai masa kehamilan ya, SMKK. Kemudian umur berapa, misalkan 10 menit ya, atau 15 menit, itu tidak apa-apa. Baru dengan keadaan baik. Nah, Anda tahu dengan keadaan baik itu dari mana? Makanya pengkajian data subjektif dan objektifnya harus dilengkapi. TTV-nya dalam batas normal, antropometrinya normal bayinya, kemudian head to toe-nya normal, baru Anda bisa mendiagnosis dia itu dalam keadaan baik. Gitu ya. Jadi saat menulis analisis ini berdasarkan data subjektif dan objektif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, lanjut. Penata laksanaan. Nah, ini penata laksanaan yang kurang tepat. Ya, karena apa? Membersihkan jalan nafas, memotong tali pusat IMD. Itu kan tahap-tahap persalinan kala 2 kan, Mbak? Ya enggak? Potong tali pusat kan di kala 2. Yaitu urusannya dokumentasi persalinan. Kalau dokumentasi asuhan bayi baru lahir, ya sudah. Bayi itu sudah lahir. Bayi itu sudah lahir. Gitu loh. Ya, jadi harus dipisahkan.
Harus dipisahkan, kayak pemberian salep mata, kemudian IMD, itu kan juga pada saat dia persalinan ya. Jadi menurut saya ini kurang pas ya. Nah, misalkan kalau pemberiannya, apa namanya, hepatitis, nah tadi oke, nggak masalah karena itu jangka waktu, ada jangka waktu di situ. Kalau ini berarti yang pertama apa? Memberitahukan kepada ibu bahwa bayi dalam kondisi baik dengan apa? TTV-nya apa? Kemudian harus ada apa? Hasil. Kemarin sepertinya gitu ya. Penata laksanaan itu ada kalimat aktif, bawahnya hasil titik 2, ya nggak? Nggih, Bu. Nah, itu ya. Jadi bukan ini ya untuk penata laksanaan, ini penata laksanaan persalinan kala 2 ini. Jadi, makanya tadi saya agak mikir, kok catatan perkembanganmu banyak sekali. Malah itu harusnya dimasukkannya di awal, Mbak. Di awal, kecuali yang hepatitis 0 saat dia pulang, nah itu boleh itu sebagai catatan perkembangan. Ya, jadi sini asuhan yang diberikan saat dia sudah lahir, sudah kamu cek TTV, sudah kamu cek antropometri itu apa, gitu loh. Yang pertama, memberitahukan kepada ibu bahwa dia hasilnya baik, dengan TTV-nya gimana. Terus hasil titik 2, oh ibu senang dengan kondisi bayinya, misalkan kayak gitu. Terus yang kedua, coba next, kira-kira apa penata laksanaan yang tepat? Menyusui bayinya, boleh ya. Jadi ini belum ada catatan perkembangan ya di sini ya. Kamu masih di posisi masih di penata laksanaan awal. Enggak, maksud saya next. Jadi, bingung nggak kamu? Catatan perkembanganmu ini apa sih? Salep mata, suntikan vitamin K. Nah, itu kan berarti di penata laksanaan, bukan di catatan perkembangan. Karena itu masih dalam satu rentetan asuhan yang diberikan. Ya, jadi misalkan, memberikan salep mata berapa menit setelah dia lahir. Memberikan suntikan vitamin K berapa menit setelah dia lahir. Baru nanti di hasilnya, bayi telah diberikan salep mata pukul berapa. Bayi telah diberikan suntikan vitamin K pada pukul berapa. Gitu di penata laksanaannya. Ya, jadi belum ke catatan perkembangan. Karena itu masih dalam satu rentetan pendokumentasian untuk dia saat dia setelah lahir. Oke, terus tadi baru satu memberitahu, kemudian mau memberikan salep mata, suntikan vitamin K, 3, 4, apalagi? Boleh yang menganjurkan ibu untuk menyusui tadi boleh. Boleh, itu boleh masuk. 5, memberitahu ibu untuk menjaga kehangatan bayi, itu boleh. Nanti hasilnya, oh bayinya diberikan topi. Boleh. 6, apalagi? Coba, next Mbak. Jadi itu kamu belum bikin catatan perkembangan ya? Catatan perkembangan itu misalnya nanti kalau udah beda hari, nah itu boleh. Nah, ini objektif, ini bukan objektif di catatan perkembangan, ini objektif di pengkajian awalmu. Paham? Ya, oke, ini objektif di pengkajian awal tadi. Lanjut. Ya, ini juga di pengkajian awal ya. Salah tempat ya. Oke, lanjut. Nah, macam-macam refleks ini juga kalau memang sudah dilakukan, yaitu dimasukkan di pengkajian data objektif. Karena ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ya, jadi ini di pengkajian awal yang data objektif. TTV, antropometri, head to toe, refleks, itu masuk di pengkajian data objektif. Oke? Kecuali Anda cek refleks ini beda hari. Nah, itu baru nanti kamu bikin catatan perkembangan 1, bidan melakukan pemeriksaan refleks. Tapi kalau itu sudah dilakukan di awal, ya masuknya di pengkajian data objektif yang di awal. Gitu? Bisa dipahami? Oke, lanjut. Enggak ya. Ini kita masih di tahap penata laksanaan tadi ya. Planning-nya baru 5 ya. Oke, lanjut. Perlu ditambahkan apa lagi kira-kira Mbak di penata laksanaan BBL-nya? Atau sudah cukup 5 itu saja?
vitamin K, salep mata, ASI. Oh tadi, memberitahu ibu tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir tadi. Itu boleh dimasukkan, berarti nomor 6. Yang tadi loh, bayi tidak mau menyusu, bayi kulitnya berwarna kuning. Mana tadi? Ada kok tadi saya baca kok. Coba next. Nah ini, memberitahu pada ibu tanda-tanda bahaya pada bayi. Itu masuk di poin nomor 6. Ya, itu dimasukkan, yaitu bla 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 bla. Terus harusnya hasilnya apa Mbak? Itu kan semacam KIE yang kamu berikan. Berarti hasilnya bagaimana Mbak? Ibu mengerti gitu Ibu? Atau Ibu sudah paham hasil evaluasinya? Taunya paham dari mana? Kita menanyakan lagi kayak dievaluasi gitu. Iya. Terus tulisannya gimana di dokumentasinya? Dokumentasinya gimana hasilnya? Memberitahu ibu jika ada tanda-tanda bahaya pada bayi seperti kejang, demam, bla 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 bla. Ibu segera memberitahu petugas kesehatan. Hasilnya, ibu mengerti, gitu saja? Ibu telah mengetahui. Ibu telah mengetahui. Taunya mengetahui dari mana? Dilakukan evaluasi. Dapat menjawab pertanyaan. Nah, itu loh yang saya maksud. Kemarin kan udah disampaikan. Feedbacknya. Mosok 106 mahasiswa yang ingat cuma 1. Ya saya tahu feedbacknya, cuma kan kita harus menulis, Pak. Yang dituliskan bagaimana? Namanya juga dokumentasi. Ya. Berarti hasilnya itu Ibu dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh bidan terkait tanda bahaya. Atau Ibu bisa mengulang penjelasan terkait tanda bahaya. Gitu ya. Ingat kan kemarin kan gitu toh kalau ngomongin soal Penkes. Oke, misalkan kita anggap penata laksanaanmu cukup 6. Terus kamu kasih hasil-hasil semua di situ. Nah, terus kalau misalkan memang mau membuat catatan perkembangan, ya. Misalkan hari yang kedua nih, oke, kamu berarti bikinnya baru catatan perkembangan, tanggalnya berarti tanggal hari yang selanjutnya, jamnya jam berapa itu, kemudian di subjektifnya harus muncul apa? Kondisi bayi dia piye, dia udah bisa menyusu atau belum, ya. Terus mungkin di situ dituliskan, bayi telah mendapat suntikan Fitka, bayi sudah mendapatkan salep mata, ya. Kemudian objektifnya, TTV-nya bayinya gimana. Kemudian asesmennya berarti bayi Nyonya E usia 1 hari, ya, sesuai umur kehamilan dalam keadaan baik. Terus planningnya apa? Nah ini mungkin planningnya dia mau diberikan suntikan hepatitis B0. Gitu. Oke, bisa dipahami? Itu catatan perkembangannya untuk bayi baru lahir. Ada yang ditanyakan sampai sini, Mbak? Nanti silahkan direvisi bentuknya Word saja, jadi bisa lebih rinci, bisa lebih jelas. Kurang-kurangnya apa nanti bisa ditambahkan di situ. Oke, ada yang ditanyakan? Kelas A? Ada yang ditanyakan kelas A? Kalau tidak, Ibu, sudah cukup jelas. Cukup jelas. Oke, jadi gini ya. Kalau misalkan besok, misalkan kamu untuk UAS ya, ada soal diminta untuk membuat dokumentasi singkat, itu berarti cukup SOAP saja. Tapi kalau misalkan diminta untuk membuat dokumentasi secara lengkap, ya berarti dari pengkajian data yang secara rinci tadi. Gitu ya. Kalau misalkan SOAP saja berarti seperti catatan perkembangan. Bisa dipahami? Oke, kelas B ada yang ditanyakan? Mungkin yang punya kasus ini ada yang ditanyakan, kamu biar untuk merevisi nanti lebih mudah. Izin masuk Ibu, izin bertanya. Silakan. Jadi untuk dokumentasi ini nanti catatan perkembangannya perlu dituliskan
atau tidak ya Ibu? Mungkin hanya 1 Oh, saja cukup, tapi nanti yang 1 hari gitu. 1 hari. Misalkan kok kamu mau bikin 2 hari, ya nggak apa-apa 2 hari, nanti 2 hari misalkan pada saat dia mau pulang. Kondisi terakhir bayinya gimana? Sudah bisa menyusu, BAB-nya mungkin berapa kali, BAK-nya berapa kali gitu boleh, Mbak. Ya. Jadi catatan perkembangan 1 itu pada saat dia usia 1 hari, catatan perkembangan 2 saat dia usia 2 hari. Udah cukup itu aja nggak apa-apa. baik Ibu, Nah, terima kasih. nanti catatan perkembangan 2 misalkan itu sudah persiapan dia mau pulang. Berarti kan nanti disampaikan di planning-nya nanti ada mengajurkan ibu untuk datang 1 minggu lagi untuk kontrol. Nah, itu tuh nanti kan muncul di planning-nya. Gitu. Oke. Dicoba. Dikumpulkannya masih besok ya, jam 10. Nanti di-upload aja di Healthy, sudah saya bikinkan tempatnya. Dan dikirimkan ke SIPEN kelas A. Jadi biar bisa digunakan untuk belajar. Gitu. Oke. Yang presentasi berapa kelompok ini? Hanya 1 kelompok Ibu untuk pertemuan ini. Oh, cuma 1? Oh, yang sama Bonifa cuma 1, Rok? Iya Ibu, 1. Oh, cuma 1. Walah, tak kira ada 3. Oke, waktu itu saya buka lagi sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya siapa? Yang masih bingung di mana? Silakan. Kepada audiens yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama, absen, kelas, dan pertanyaan. Yuk, silakan. Atau mungkin mau tanya soal kehamilan atau persalinan atau nifas juga boleh. Misalkan kemarin ada yang pada saat dosen mengajar, ada yang kamu masih agak bingung kelewat. Boleh, silakan. Karena dokumentasi itu cuma dokumentasi, bukan cuma ya. Jujur saja, kemarin yang semester kemarin itu saat ini nggak ada yang bertanya, saat ujian itu yang benar itu cuma berapa orang gitu loh. Karena apa? Mereka cuma berpegang pada Google. Jadi dikasih kasus, cuma disuruh bikin dokumentasi pendek, mereka malah bikin dokumentasi yang panjang, tetapi tidak sesuai dengan kasusnya. Padahal saya, Bu Ulfa itu bikin kasusnya itu yang mudah, tinggal didokumentasikan singkat, sudah ada tulisannya di situ, tinggal dimasukkan, S-nya dimasukkan, O-nya dimasukkan, A-nya diidentifikasi, P-nya dimasukkan, itu ternyata banyak yang salah. Ya, jadi kuncinya ya, kalau S itu subjektif ya. Subjektif itu yang dari pasiennya. Identitas, keluhan, riwayat, kemudian objektif, baca data objektif, TTV. Ingat TTV, antropometri, head to toe. Mungkin nanti kalau ada pemeriksaan penunjang laboratorium, itu dituliskan. Jangan lupa, kalau laboratorium, itu jangan lupa dituliskan. Dia hasil pemeriksaan lab tanggal berapa, jam berapa. Itu harus ada. Ya. Kemudian A, analisisnya apa, misalkan ibu hamil ada GPA-nya, kalau bersalin nifas berarti ada P sama A. Ya. Kalau bayi ya berarti dia umur berapa, sesuai usia kehamilan atau tidak. Itu kondisinya gimana. Kemudian planning. P, planning yang di pengajian. Itu jangan lupa kalau planning harus ada tanggal dan jamnya ya. Tanggal dan jamnya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, pakainya kalimat aktif, ada hasil di sana. 1, 2, 3, 4, kalimat aktif, ada hasilnya di sana. Kalau itu sudah selesai, ternyata ada follow up, berarti dibikin catatan perkembangan. Gitu. Kalau nanti kok cuma diminta soalnya bikinlah dokumentasi singkat,
berarti bikinmu langsung kepikiran berarti SOAP saja. Gitu ya. Oke. Misalkan nih Mbak, misalkan bayi baru lahir seperti ini misalkan. Jangan nanti ada soal. Saya hanya memasukkan nadi respirasi saja misalkan di data itu. Terus nanti saya hanya memasukkan berat badan saja misalkan di data itu. Terus kamu diminta untuk mendokumentasikan dan lengkapi dokumentasi, misalkan seperti itu. Berarti yang kamu masukkan di dokumentasi, berat badan yang sudah saya tulis, nadi respirasi, dan tambahkan yang perlu ditambahkan. Berarti kurang apa ya, Mbak? Mbak, kalau nanti di soal ternyata saya hanya menuliskan keterangan itu hanya nadi respirasi saja dan berat badan bayi saja, terus di soal saya minta Anda untuk dilengkapi data yang seharusnya ada, gitu kira-kira berarti perlu menambahkan data apa Mbak di data objektif? Menambahkan data KU-nya, Bu. KU, apalagi? KU Kayak kompos mentis atau Kesadaran, oke, apalagi? kemudian tadi Agar Ibu. Suhu, tadi kan baru nadi respirasi kan? ya Suhu, oke, apalagi? Apgar skornya Bu. Apgar skor, apalagi? Tadi baru berat badan, berarti harus ada apa? Ada panjang badan, Panjang badan, apalagi? lingkar kepala, Dada Ibu. lingkar lengan atas. Yes, betul. Gitu ya. Jadi minimal itu kan data-data minimal yang harus ada. Data minimal yang harus ada. Ya. Jadi kalau misalkan nanti di soal tersebut mau menuliskan lengkapi, kira-kira data apa lagi yang diperlukan, silakan dimasukkan. Tapi ingat, kalau kamu bayi baru lahir, ya berarti antropometrinya bayi baru lahir, ya berarti TTV-nya bayi baru lahir. Jangan bayi baru lahir ada tekanan darah, ya. Jangan bayi baru lahir nadinya nadi orang dewasa. Paham? Ya, gitu. Jadi kita itu mengarang, tapi mengarangnya logis gitu loh. Jadi kamu kayak ini tadi kan memang diminta untuk membuat dokumentasi kan kasusnya yang bikin kamu, dokumentasi kamu yang bikin kan gitu kan. Nah itu juga harus disesuaikan. Tuh. Misal Mbak, saya mau tanya, misalkan nanti ada kasus ibu hamil di situ. Ibu hamil ternyata HB-nya 9,5. Kemudian hanya ada TTV-nya lengkap nih, nadi respirasi suhu tekanan darah, sama HB. Berarti kira-kira di pengkajian data objektif, di objektifnya nanti, selain ada TTV, selain ada HB, kira-kira ada data penunjang apa lagi ya, yang untuk menegakkan diagnosanya dia? Pemeriksaan head to toe apa yang paling terlihat, Mbak? Konjungtiva. Konjungtiva, oke. Itu ya. Jadi nanti kamu harus bisa mengarahnya ke sana. Oh, berarti saya perlu menambahkan pemeriksaan mata. Ya kan? Ya enggak? Gitu. Jadi harus dilengkapi itu ya seperti itu. Berarti nanti assessment-nya apa? Analisisnya apa? Namanya siapa? Misalkan ibu hamil ya GPA, umur kehamilan ya, ibunya usia berapa dengan anemia sedang gitu kan. Jadi menuliskan anemia sedang itu juga berdasarkan data subjektif dan objektif yang menunjang dia didiagnosa itu. Gitu. Oke, masih ada waktu 10 menit. Ada lagi yang bertanya? Berarti saya udah nggak punya utang ajar ya ini ya. Iya, Ibu. Oke. Dengan Iya. Bu Ulfa, dengan Bu Mimi, sudah selesai?
Kurang yang dari Bu Ulfa, Ibu. Oke. Yuk, mumpung masih ketemu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak? Untuk kelompok hari ini dikumpulkannya di HLT yang PPT-nya juga atau yang revisian saja, Ibu? Revisian aja. Dibikin Word saja ya. Dibikin Word saja. Biar nanti juga kamu lebih enak bacanya kan? Nih, Gak apa-apa dibikin banget. Terus nanti jangan lupa yang sipen kelas A-nya juga disampaikan. Dikasih. Nanti kalau ternyata dari situ, ini berarti cuma satu kelompok ya? Nah, nanti kalau ternyata kok dari situ masih ada yang perlu direvisi, nanti saya kasih orek-orekan di situ, saya kirimkan kembali ya. Gitu ya. Jadi nanti biar bisa buat kamu belajar. Jadi saya koreksi ulang, nanti saya kirimkan kembali. Kamu puas tanggal berapa ya? Tanggal 17 kalau tidak salah, Ibu. Minggu depan? Iya. Oke. Ya. Oke, ada yang ditanyakan kembali, Mbak? Kayaknya demo tutorial juga ya, jam 9 ya? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Saya buka absennya sampai jam 9:30. Silahkan absen. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.